waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Kifati atas sambutannya. Menuju acara berikutnya, yaitu acara utama sharing oleh Mas Arif. Mas Arif pernah menjadi pada tahun 2019 dan 2020 menjadi delegasi UNS di KN MIPA tingkat wilayah. Kepada Mas Arif, saya persilahkan langsung untuk berbagi pengalaman di KN MIPA seperti apa. Silakan Mas Arif. Oke, sepertinya masih ada kedalasinya ya dari Mas Arif. Mungkin kita sharing oleh Mas Dandi dulu. Nanti jika sinyalnya Mas Arif kondisinya sudah baik, kita lanjutkan ke Mas Arif ya. Oke, Mas Daniel ini merupakan mahasiswa angkatan 2018 Teknik Sipil UNS. Beliau pernah menjadi finalis KNIP tingkat nasional pada tahun 2010 dan pada tahun 2020 pernah mendapatkan medali perunggu di KN MIPA Fisika tingkat nasional. Kepada Mas Daniel, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Iya, Dengerin kan? Iya, dengar. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Mas? Sudah. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya dan terima kasih kepada MC yang sudah memberi kesempatan. Nah, kali ini aku di sini bakal sedikit cerita-cerita aja tentang KN MIPA ini. Ya, bisa dibilang pengalamanku dari awal sampai dapat medali kemarin. Nah, sebelumnya nih, kita lebih seru aja kalau ada quote. Ini dari Feynman. Mungkin kalian sudah pada tahu kan, Feynman itu siapa? Ya, saya dibilang ini menurutku orangnya keren banget karena dia itu salah satu orang yang paling jenius dalam mengajar. Quote-nya ini adalah, I'm smart enough to know that I'm dumb. Jadi itu kayak, dia aja yang orangnya sepinter itu masih ngaku dirinya bodoh gitu loh. Nah, itu yang bikin aku kayak speechless banget sama orang ini. Dan aku jujur aja belajar banyak dari orang ini. Ya, sekarang perkenalan singkat tentang diriku. Nama lengkapku Daniel Sugiantoro. NIM INO 18040 dan aku kelahiran Semarang tanggal 22 November tahun 2000. Motiku S1 Teknik Sipil angkatan 2018. Nah, kalau pengalaman lombaku di grup pilihan ini aku nulis beberapa yang saya bilang menurutku paling bergengsi ya. Itu tahun lalu jadi finalis pada tahun 2019. Tahun ini ya thanks juga dapat medali perunggu di bidang fisika tahun 2020. Dan kemarin sempat pas peralihan dari wilayah ke nasional dapat top 5% di caption ITS. Caption ITS ini itu simpelnya lomba kalkulus. Karena kan fisika banyak banget tuh kalkulusnya. Jadi aku nyoba ikutan itu untuk belajar juga. Dan beneran kepake banget sih kalkulusnya. Dan ada lomba-lomba lain kayak Rector Cup, gitu-gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya, apa sih itu KN MIPA? Di sini aku cuma jelasin singkat sih. Simpelnya, KN MIPA itu kompetisi nasional matematika dan IPA. Awalnya dulu namanya ONIPA atau Olimpiade Nasional Perguruan Tinggi. Dan berubah menjadi KN MIPA, Kompetisi Nasional Matematika MIPA Perguruan Tinggi. Nah, ini tuh tahap-tahapnya ada perguruan tinggi, wilayah, dan dilanjutkan nasional. Untuk perguruan tinggi sendiri, atau bisa dibilang seleksi pertama tuh, kalau di UNS namanya Rector Cup. Nah, ada bidang apa aja sih di KN MIPA? Itu ada 4 bidang utama, ya kayak OSN sih. Jadi ada fisika,
ada matematika, ada kimia, dan ada biologi. Ya kalau OSN-nya ada banyak. Ya, kalau kan IPA ini cuma 4 aja. Gitu. Nah, nanti lagi ini aku bakal difokusin ke cerita aku di IPA ini. Oh iya, nah, ini bisa dibilang Kak perjalananku pada saat awal-awal maba. Jadi itu memang dari awal aku pengen banget tuh buat IPA. Dulu namanya ONIPA ya. Banget ONIPA dan dari awal kayak aku udah nge-set goals gitu loh. Sudah belajar dan nyoba materi, belajar mekanika klasik, baca-baca referensi elektrodinamika dan lain sebagainya. Nah, pas ini tuh aku inget banget pas awal-awal tuh aku nyoba belajar mekanika Lagrange. Bisa dibilang tuh kayak mekanika lanjutan gitu lah. Dan menurutku tuh yang basic, cuman nggak basic banget gitu. Jadi ya butuh kalkulus, cuman analisanya nggak setajam yang lain. Jadi itu lumayan bagus kalau pin di awal-awal. Oh nah, nanti aku bakal siap belajarku untuk IPA ini. Nah ini pas pembinaan itu sama Pak Budi Purnomo di FKIP. Jadi itu yang ngajar nggak cuman dosen FIPA, dosen FKIP juga ngajar. Jadi tergantung spesialisasinya sih. Kalau di dosen MIPA tuh kemarin pembinanya ada Pak Ahmad Marzuki, itu untuk termodinamika. Ada ini Pak Supermokot, Pak Budi Purnomo dari MIPA tuh ngajar pembina elektrodinamika. Untuk di FKIP tuh ada 2 untuk mekanika klasik dan Pak Supermokot ini mekanika kuantum pada tahun 2019 dulu. Nah ini pas lagi belajar bahas termodinamika, lebih tepatnya fisika statistik sih pas ini. Nah ini pas lagi wilayah, jadi inget banget pas itu lagi yang lain lagi foto-foto semua, nggak kebagian foto, jadi aku yang foto semua, jadi jauh duduk doang gitu. Sambil nunggu makanan dan lain-lain lah, seperti biasa. Nah pas saya bilang nih tahun 2019 nih seru karena offline kan, offline bisa jalan-jalan dan bisa dibilang nih karena satu-satunya univ ya pas wilayah ada jalan-jalan. Karena yang lain tuh kayak undip mereka nambah nginep setengah hari di pas itu di Purwokerto di UMP tepatnya, dan mereka langsung pulang. Kalau NS tuh sempat jalan-jalan dulu ke Baturadin ini, jadi saya dibilang seru banget lah, nggak nyesel ikut dunia. Oh iya, buat just for info sih untuk tahun 2019 itu mereka perwakilannya 7 peserta untuk tiap bidang per univ. Jadi kayak matematika 7 orang, fisika 7 orang, kimia 7 orang, dan biologi 7 orang. Dan jujur aja sih menurutku untuk seleksi univ belum ketat-ketat banget sih. Nggak kayak univ-univ sebelah yang persaingannya udah ngeri-ngeri. Apalagi univ-univ top yang kerjanya juara itu, kalau lolos auto medal itu udah persaingannya ketat banget. Nah, ini pas dari terakhir, ini mungkin ada tahu namanya Mas Indra dari Fisika 17. Pas itu dari terakhir, masih bosan aja sih pas malam-malam, jadi makan gitu lah, saya bilang. Cuma berdua doang karena yang lagi bikin makan siput cuma berdua doang. Dan saya bilang ini nggak habisin uang saku sih, karena jujur aja menurutku uang sakunya banyak banget pas itu. Uang dapat dan dapat makan, jadi ya sisa-sisa lah saya dibilang. Dan pas perjalanan itu otomatis nunggu pengumuman ya tekan lah, kayak setelah hopeless nggak tahu mau gimana. Jawaban juga saya dibilang totokopi lah, teknologi tak pas-pasin. Ya thanks to God lolos, dan tapi sebelum lolos ini sudah dikejar tugas banyak banget. Ini pas sebelum nasional, tapi selesai wilayah. Nah, karena wilayahnya lumayan lama tuh, aku ninggal tugas banyak banget. Dan
ini saya bilang tugas-tugas yang tak kejar dan ya akhirnya selesai juga pas itu. Ya namanya juga perjuangan ini kan harus ada yang dikorbanin dan sebenarnya harus tanggung jawab lah sama kita kuliah. Jadi ingat banget nih begadang dengan lama kerja engineer. Nah ini pas di pesawat tuh mau permain kayak gini kan biasanya di bandara bisa dibilang dapat permain gratis kan. Nah aku ngambil dapat permain lucu ini. Gimana buat ketawa-ketawaan biar gak semaneng sebelum nasional. Nah ini pas di Makassarnya. Oh iya nanti. Ini pas di Makassarnya pas di aula UMI Universitas Muslim Indonesia. Dan ini delegasinya lolos ke nasional dari UNS. Di sini paling kiri ada aku, di tengah ada Mas Rosid angkatan 2016 dari FKIP, dan paling kanannya ada Dewa dari Fakultas Pertanian. Jadi ya cuma bertiga itu doang, nggak tahun ini yang saya bilang cukup ramai. Nah sempat jalan-jalan juga, cuman aku lupa maksain ke sini. Nah sayangnya pas tahun ini itu aku bisa dibilang masih gagal. Kayak sedih banget lah pas pengumuman, pas segala macem gak dipanggil lama itu rasanya kayak sakit banget lah. Dan gak tahu kayak tahun-tahun sebelumnya nilainya gak di-share, gak dibagiin tuh. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya dibagi tuh. Nah ini cuma dibagi yang dapat penghargaan doang. Jadi ya setelah kita nggak tahu hasilnya, ya setelah mau gimana lagi kan. Nah pas pulang tuh kan aku sama Dewa tadi sudah berencana mau ikut lagi tahun depan karena masih gagal ini, masih penasaran. Nah buat ini kayak kepake banget gitu lah, jangan bercoba-coba. Dan kepas banget tuh dapat di pesawat. Kayak timingnya terlalu perfect. Dan karena itu aku sama Dewa kayak bertekad biar dapat medal tahun depan. Nah, buat dapat medal itu nggak gampang, jelas. Di sini sebelum lainnya aku udah belajar aneh-aneh. Materinya udah jauh lebih advance dibanding sebelumnya. Dan ini saya bilang kayak setuplik apa yang tak pelajari untuk persiapan wilayah dan nasional tersebut. Ya aku pas ini saya bilang kayak ini yang pelajari sebelum wilayah. Dan ini juga pas di bis lagi pulang ke Semarang ya bawa buku karena menurutku materinya sudah susah-susah. Dan ini pas final di Rector Cup kan di gedung FKIP tuh. Nah kayak ini. Ini kembali lagi kalau jadi ini sebelum jadi delegasi sudah ada pembinaannya dulu gitu loh. Kan udah diambil tuh pas tahun lalu berarti pas kemarin diambil tuh besar karena kita tuh di perwakilan bakal 7 besar tiap unik seperti biasanya. Ini juga pas aksi pembinaan lagi. Yang tadi pembinaan termodinamika, yang ini pembinaan fisika modern. Dan jujur aja sih pas belajar ya masih banyak banget yang aku nggak tahu gitu loh. Kayak aku mikir, aku lolos nasional tapi nggak tahu apa-apa. Jadi ini aku beneran lolos nggak sih tahun lalu? Aku sempat kepikiran kayak gitu. Nah, rasa lulusnya cuma bisa doang gitu loh. Makanya dari situ kayak aku makin niat belajar dan makin paham kalau aku itu makin nggak tahu apa-apa. Kayak buat materinya makin abstrak lah tidak semua aku bisa bilang. Dan ini pas selesai wilayah. Di sini tuh kayak sudah belajar aneh-aneh. Dan pas mendekati wilayah tuh aku udah sempet buat nyoba-nyoba ngerjain soal nasional. Karena pernah tuh kemarin
ada soal nasional jatuh ke soal wilayah. Nah kalau nggak persiapan soal nasional kan nggak bisa apa-apa. Jadi kita udah mulai persiapan soal nasional dan ini jawaban kemarin pas di wilayah. Nah ini kayak saya capek banget berjam-jam di depan komputer ngerjain soal yang bisa dibilang aneh-aneh juga. Nah, dan once again, teks dekat lolos lagi. Ini sudah deg-degan banget, sudah jujur. Karena jujur aja pas dari wilayah ke nasional ini, sempat tuh sharing-sharing jawaban sama teman-teman. Nah, kenalan-kenalan gitu lah. Nah, itu sebutnya jawabannya kok sama. Bisa dibilang kayak kurang lebih sama. Ini aku bisa lolos gak ya? Kalau yang lainnya pasti bisa semua. Baik banget aku khawatir gara-gara itu. Tapi ya, juga telah bisa lolos dan lolosnya gak jadian gak tahun sebelumnya untuk bidang fisika. Dan lolosnya berdua dan seneng banget lah. Ini sempat juga diucapin sama temen karena lolos. Dan ini rasanya kayak memotivasi banget gitu loh. Karena kadang orang cuma pindah hasilnya doang. Pas proses kayak nggak disemangati gitu kan. Seneng lah nanti kayak gitu. Iya, sebenarnya suatu hal yang kecil ini kalian support teman-teman kalian tuh jadi bisa jadi gak motivasi mereka yang terbesar gitu loh. Jadi gak salah juga. Dan ini pas persiapan ke nasional. Ini tuh bisa dibilang hampir tiap hari telepon-teleponan sampai malam buat bahas soal-soal yang makin lama dikerjain masih gak jelas. Karena jujur aja emang gak ada yang jelas soalnya. Kayak abstrak semua lah. Ini mungkin kalau kelihatan nih sampai jam 11 malam, terus jam setengah 11, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ini bahas soal aneh-aneh. Nggak cuma lewat WA call, biasanya juga lewat Google Meet. Karena kan online gini kan. Ya setidaknya sedih sih karena banyak online, cuman ya mau gimana lagi. Yang penting sudah berjuang. Gitu. Bisa jalan-jalan sih sedihnya. Jadi itu hampir tiap malam kayak bahas soal. Dan untungnya ini kan Melani ini punya background OSN nih pas SMA. Walaupun bukan fisika sih, cuma astronomi. Tapi di astronomi itu dia bisa dibilang kuat fisika modern. Jadi kayak aku minta dia dari fisika modern, aku dari dia yang lain. Jadi kayak benar-benar saling membantu lah. Kayak gitu. Nah ini pas nasionalnya. Ini tuh pas di tengah-tengah istirahat anak fisika. Kan kalau mat kan bisa dibilang 4 jam terus-terusan. Kalau fisika 2 jam, istirahat 2 jam. Nah ini pas istirahat aku sempat foto-foto karena ingin aja sih, biar gak sepanang aja pas itu. Dan ini pas selesai semuanya, aku akhirnya me time. Me time tuh biar gak sepanang karena kembali lagi soal nasional tuh gak gampang. Itu menurutku susah banget dan kayak aku cuma bisa menurutku dikit banget. Target itu bisa minimal separuh. Nah kemarin aku tuh seperempatnya gak yakin buat semuanya. Apalagi itu hari pertama tuh aku masih oke lah, bisa lumayan banyak. Masih bisa oke 50% lah masih target. Cuman pas di hari kedua tuh udah desperate banget lah, hampir gak bisa apa-apa. Kayak termodinamika cuma bisa ada 2 nomor dari 4 nomor. Fisika modern mekanika kuantum cuma bisa 1 nomor, yang sisanya nggak tahu di siapa. Begitu abstraknya. Padahal pas wilayah kemarin tuh bisa dibilang hampir full lah. Hampir full, masih optimis. Cuman gak optimisnya gara-gara teman-temannya aja. Cuma di nasional nggak bisa produktif apa-apa. Udah, aku pasrah aja. Iya, mau gimana lagi. Dan berakhir ini aku malam-malam keluar makan ramen. Karena teman itu juga ada yang berangkat sini, jadi aku pengen nyoba juga. Biar aku menentangkan diri, minta, dan pasti sendirian ambil porsi yang lumayan gede sih, menurutku. Dan pas dari pengumuman, ini
yang bisa bilang memorable banget menurutku. Kayak memorable banget karena ya bisa dibilang seneng lah. Karena di SMA aku belum pernah menang di lomba segede ini. Biasanya paling cuma menang lomba itu sebenarnya cuma belasan doang, kak, gitu. Jadi lomba-lomba kecil lah. Nah, ini tuh kayak seneng banget lah. Menang dong, menang medali kayak jadi kamar kan masih di kamar kos tuh. Itu kayak teriak ya, seneng banget ya. Dan mungkin aja kalau bawa kosnya tahu mungkin aku jadi dimarahin karena teriak-teriak di kosan. Nah ini tuh pas juga menang sedikit lagi saling support tuh aku sama Melani. Mungkin bagi yang belum tahu, Melani ini anak SK ya. Jadi bayangin aja anak SK belajar fisika, ya cuma belajar lagi jago lagi. Cuman ya itu pas aku main ya, wah diumumin di mana-mana kayak senang banget gitu. Apalagi yang lain tidak menang, kayak ini ada dapat perak, yang lain ada dapat perunggu kimia, aku sama Mei dapat perunggu fisika, terus Mas Risma dapat perunggu mat, terus Dewa tadi yang tahun lalu pas udah berdekat untuk belajar mendapat meja dan perunggu juga. Di situ kayak momen yang luar biasa gitu. Kayak apa sih itu lah, ya kebayang lah awalnya kayak dari kawannya bukan siapa-siapa. Kayak dulu aku belum pernah menang lomba seperti ini ya. Aku aja mulai lomba itu pas awal SMA, kayak yang lain yang juara-juara tuh mulai lomba dari SMP atau mungkin SD. Aku mulai dari SMA, tidak mulai dari nol gitu. Jadi ini pas story itu langsung rame banget story Instagramku. Ucapin selamat. Dan di situ kayak momennya luar biasa banget menurutku. Ya, aku mesti bakal seneng lah buat ngerasain ini. Atau mungkin ada yang bayangin kayak, wah gimana ya kalau aku gak situ, gimana? Terus gak apa-apa kan, bayangin dulu. Karena aku dulu juga bayangin tiap pulang Semarang naik motor atau naik bis gitu, bayangin gimana rasanya kalau namamu dipanggil pas pengumuman gak sih. Gila rasanya itu luar biasa banget ya. Apa yang dipelajari selama ini tuh gak ada yang sia-sia. Apalagi itu materinya tuh makin dari makin gak masuk akal, gak manusiawi gitu lah. Ya rasanya tuh luar biasa banget. Lega gitu, enak. Nah, sekarang ke tips and trick. Nah, gimana sih ya cara belajarku, apa yang perlu dipelajari. Kan nanti udah denger tuh ceritanya kayak seberapa menyenangkannya, seberapa hype-nya dapat kejuan. Ya luar biasa rasanya. Kalau dari aku sih ada 4 poin utama. Pertama, pahami dulu cara belajarmu. Karena setelah belajar tiap orang tuh beda-beda. Aku sendiri tuh tipe audio dan tipe kinetik atau yang gerak-gerak itu loh. Jadi aja kalau aku di rumah tuh aku suka muter-muter rumah, mikir sesuatu gitu. Jadi enak banget lagi di rumah lagi kosong, bisa muter-muter sendiri. Mungkin cara kalian belajar juga beda-beda kan? Nah, coba cari tahu dulu cara belajar kalian gimana. Kalau udah tahu cara belajar yang benar, itu enak. Tapi ada kunci sih buat cara belajar. Kembali lagi ke orang pertama tuh payment. Payment itu arti namanya metode payment. Metode payment ini menurutku berguna banget buat belajar karena itu tuh kalau
kamu pakai metode itu lebih paham gitu loh. Ya emang sih caranya lebih kompleks biasanya, cuma lebih menghabiskan waktu. Cuman kalau paham ya worth it lah, itu aja. Tapi sekali lagi coba pahami cara belajarmu itu yang paling enak gimana. Jangan cuma ngandelin cara belajarmu sekarang kalau hasilnya nol. Karena kamu berharap apa dengan mengulangi hal yang sama tapi hasilnya berbeda, yang bakal mungkin. Nah itu aja kalau menurutku. Nah selanjutnya set goals. Itu goalsku awalnya dapat emas untuk KMIPA 2020. Aku tulis itu di tulis di kosan. Kan di kosan aku ada papan tulis dan aku tulis goals goal KMIPA 2020. Dan aku tulis kayak itu dan aku berprinsip pokoknya dapat emas. Setnya emas. Karena aku mikirnya gini, kalau kamu ngatur goalsmu tinggi, otomatis tuh walaupun kamu jatuh, itu kamu masih gak jatuh di antara awan-awan. Kamu jatuh goal, tapi kamu gak di gabet goal, tapi jatuh perak, kamu akan tetap senang kan? Atau enggak, kayak kasusku, setting goal atau emas, tapi dapetnya perunggu. Dia tetap senang, kayak karena itu tuh hal yang buat impikan gitu loh. Kayak wah luar biasa aja, gak sia-sia gitu. Dan kalau kamu ngatur goalmu ini tuh dan kamu tulis itu yang bakal selalu dibaca, bakalan kamu ingat terus dan kamu bakal makin semangat lah untuk goalsmu itu. Jadi ini menurutku suatu hal yang penting. Jadi saya jaga komitmen ini. Selanjutnya konsisten. Ingat, gak ada yang namanya instan. Prestasi itu diraih, bukan didapat. Gak ada kan istilah prestasi itu didapat, prestasi itu diraih. Kalian harus berusaha untuk dapetin prestasi itu. Gak gampang memang, gak ada yang namanya gampang. Kalian tuh harus mau konsisten belajar, menahan perihnya belajar buat dapet gitu. Capek, jelas capek. Tapi kayak hasilnya tuh worth it lah. Kalau kalian gagal, nanti saya masih lebih baik dari teman-teman kalian gitu loh. Kalian pasti bakal at least kuliah lebih paham. Karena dari perkuliahan itu kuliah sempat ngajari kalian apa itu materi, tapi olimpiade kasih itu ngajari kalian gimana cara belajar yang benar, gimana konsistensimu dan apakah kamu bakal konsisten sampai akhir. Dan juga perbanyak latihan soal. Latihan soalnya penting banget karena percuma kalian belajar materi. Jujur aku pas awal 2019 itu belajar itu ketika materi doang. Apalagi yang termodinamika. Aku belajar materi cuma ngapalin rumus, cuma apa. Akhirnya gak tahu cara makainya. Jadi latihan soalnya penting banget. Apalagi kan semakin tinggi level soalnya, semakin pemikiran yang mendalam gitu loh. Jadi latihan soal ini penting banget. Nanti aku juga gak share buku-buku latihan soal yang recommended banget. Dan yang terakhir, berdoa. Ini hal yang paling penting. Jangan pernah lupa berdoa, karena gimana pun juga kamu belajar, sudah belajar juga berbalik kayak gimana, sudah berusaha kayak gimana. Kalau Tuhan gak berkehendak, kalian mau gimana? Gitu dulu. Dan sudah siap menjadi pemenang. Tapi sekali lagi ingat, semua orang siap untuk menang. Siapa sih yang gak siap buat dapat dipanggil pas pengumuman juara? Siapa sih yang gak siap untuk merasakan euforianya kemenangan itu sendiri? Siapa sih yang gak siap merasakan hal yang sulit didapat orang lain, tapi kamu bisa dapat? Semua orang siap untuk itu. Tapi gak semua orang siap untuk menghadapi prosesnya. Semua prosesnya
belajar materi-materi yang kelihatannya kalau dibaca makin gak jelas. Terus nggak semua orang siap untuk belajar sampai malam, belajar materi yang kadang aja temanmu tuh nggak paham, atau mungkin kadang pun dosen nggak berani baca jelasin karena mereka belum sepaham itu. Dan justru aja soal-soal level kayak gini tuh nggak semua dosen bisa kerjain gitu. Jadi kalian juga harus siap untuk menghadapi prosesnya. Kalian juga harus siap ya, karena di proses itu kalian yang bakal seru banget dapat teman-teman yang berharga, dapat pengalaman berharga, dan dapat sesuatu yang bisa kalian ceritain ke orang lain kayak gini. Jujur sebenarnya lebih seru ceritain prosesnya daripada hasilnya sih, karena hasil itu ya hasil, cuma satu, bisa dibilang kayak bikin akhir doang, cuma satu titik di antara perjalanan hidupmu. Cuman kalau proses ibadah itu kayak garis gitu loh, sebuah progres, sebuah cerita dari awal hingga menuju akhir. Tapi hasil cuma ujungnya doang. Dan kalau kalian sudah siap, ini aku bakal ceritain referensi belajar yang menurutku oke banget dan benar-benar dibutuhin. Kalau kalian siap, itu bisa dicatat. Mungkin bisa dicatat karena ya ini cara belajar juga. Semua juga kemungkinan pakai ini. Pertama tuh apa sih matematikanya? Fisika terlambat bisa apa sih? Yuk. Nah, matematika yang bisa dibilang di tahap awal tuh vektor kalkulus ini. Kalkulus vektor, atau mungkin ya orang ada yang nyebutnya vektor kalkulus, ada yang nyebutnya kalkulus vektor. Tapi itu sudah sampai level sini. Bisa dibilang kayak Lagrangian, kayak termodinamika, itu cuma butuh turunan-turunan parsial. Bisa dibilang tuh ini yang untuk elektrodinamika tuh materi kalkulusnya cukup sulit, karena nanti ada yang lebih sulit lagi. Nah, jadi itu ini kayak ada turunan parsial. Untuk termodinamika tuh sebagian besar turunan parsial. Untuk mekanika klasik tuh sebenarnya kalkulusnya sih biasa sih, cuman lebih kayak analisis kalian tuh harus tajam, kayak apa itu momentum, dan momentum itu jika konstan gimana, E-nya konstan gimana, geraknya gimana. Tapi ujungnya ke vektor kalkulus kalau sudah ke mekanika lanjutan. Nah, nanti Lagrangian ada beberapa jenis, ada koordinat kartesius, ada koordinat polar atau koordinat bola, koordinat silinder. Ya susah itulah bilang, yang bikin jadi horor. Dan karena orang-orang rata-rata nggak hafal, ditulis tuh di soalnya biasanya kayak bis dari koordinat bola tuh ini, core-nya ini, grade-nya ini. Cara tempatnya belum bisa ngerjain. Dan kalau vektor kalkulus sudah algebra linear. Nah, ini aku kenapa bilang lanjutan tuh karena algebra linear tuh mulai kepake banget di mekanika kuantum. Maksudku, mekanika kuantum baru bab 3 sudah pakainya alinnya bisa-bisaan. Dan apalagi di buku referensi kuantum tuh bab 3 sudah alin-alinnya nggak jelas gitulah. Makanya ini aku disini bilang mulai keras. Karena pas ini tuh masih bisa dibilang masih kalem dibanding kalau sudah masuk materi ini untuk mekanika kuantum. Sekarang materi makin abstrak lah bisa dibilang. Dan selanjutnya tuh mekanika klasik. Bisa dibilang itu menurutku mekanika klasik ini paling dasar. Saking paling dasarnya, jangan berani-beraninya kalian masuk ke materi lain karena mekanika klasik gak paham. Karena ya gimana cara paham yang lain kalau yang dasarnya aja gak paham. Untuk
teori ini aku pakai bukunya David Moore ini. Nih, kokornya itu biasanya nggak gini. Dan buku ini menurutku berguna banget. Dan bahkan kalau kalian di SMA ikut Olimpiade Fisika, kamu belajar dari buku ini doang, setidaknya kalian mesti bisa dapat medali emas lah di OSN Fisika. Karena soal-soalnya pasti ambil dari sini biasanya. Materi-materinya ambil dari sini. Tapi ini setidaknya aku sendiri nggak kuat buat revisinya. Untuk pas wilayah tuh aku jujur nggak terlalu baca ini. Dan pas wilayah aku cuma belajar lebih ke latihan soal. Latihan soal yang menurutku basic. Ya, soal tahun lalu, soal Limyoko yang awal-awal. Itu menurutku masih oke gitu lah. Gak susah-susah banget, cuma gak terlalu gampang. Cuma juga memeras otak. Nah untuk nasional sendiri, aku nih belajar sampai materi sentral potensial. Itu kira-kira pertengahan bab. Jadi itu masih pertengahan lah saya bilang aku tuh belajar. Tapi soal latihanku tak menaikin levelnya. Sebelumnya pas wilayah, aku nggak terlalu persiapan buat nasional. Maksudku pas tahun 2019. Nggak terlalu persiapan untuk nasional, jadi ya asal-asalan cuman bermodalkan materi OSK SMA. Tapi itu udah membantu banget karena kemarin sempat keluar juga di wilayah. Terus soal latihannya aku pakai Limyoko ini, dan jujur aja pas 2020 ini aku nggak terlalu banyak mekanika klasik karena aku sendiri juga sudah lumayan pede sama mekanika klasikku. Apalagi kayak Laken dan Yen yang menurutku penting tuh sudah katam lah, jadi kayak aku oke lah, masih berani lah mekanika. Cuma lebih ke review aja. Ya walaupun aku ujung-ujungnya pas nasional aku juga gak bisa semua sih. Gak semuanya bisa sih. Selanjutnya elektrodinamika. Ini masih materi hari pertama di fisika. Jadi hari pertama tuh mekanika klasik elektrodinamika. Hari kedua itu termodinamika dan kuantum. Yang jadi horor tuh hari kedua. Nah, teorinya aku pakai buku Griffith. Gak gampang. Jadi menurutku ini buku gak gampang. Ini buku gak manusiawi menurutku malah. What the heck? Begitulah sudah. Jadi buku gak gampang sama sekali. Cuman banyak yang pakai buku ini. Bahkan gak jarang juga soal di wilayah, soal di seleksi UNES tuh pakai soal dari buku ini. Karena ini bisa dibilang kan materinya itu agak dasar, cuman gak dasar-dasar banget dan gak susah-susah banget. Nah, kalau soalnya tetap ke ini buku Limyoko. Karena Limyoko ini buku dari segala buku lah. Dan kalau kalian perhati ini, kalau aku baca ya, ada tulisannya Major American University PhD Qualifying Question and Solution. Jadi simpelnya ini kalian udah belajar soal termasuk S3 ya. Tapi tenang aja. Ini enggak sih, kemarin keluar soal S3 sih. Ya, itu. Gak gampang, jelas gak gampang. Kalau gampang, semua orang dapat medali ya. Tapi ini lah. Dan aku sendiri untuk Aldin dari buku ini, oh ya kalau misalnya waktunya udah mau habis, aku kabari ya, diomongin aja. Kalau di Aldin ini pas tahun lalu tuh aku cuma belajar sampai bab 2 malah, bab 2, bab 3. Karena sekali lagi matematika aku belum terlalu kuat pas itu, dan aku gak paham materi awalnya. Tapi begitu aku masuk ke tahun ini, tahun kemarin, berarti pas kemarin dapat medali itu, aku langsung ngebut sampai bab 7. Jadi ngebut itu banyak banget pas itu. Dan benar-benar barbar rasanya baca itu semua kayak, buat buku apaan? Materi apa susah banget ya. Nah gitu. Karena di sini tuh menurutku mulai bab 3 aja tuh sudah mulai abstrak. Sudah mulai makin gak jelas, makin gak manusiawi materinya apaan. Matematikanya juga susah. Cuma
cuman bisa lah pastilah. Dan sebenarnya ini untuk alkin itu kan isinya listrik dan magnet. Listrik dan magnet ini mirip. Biasanya cuma kebalikan doang, kayak yang satu rumusnya pakai dot, yang satu rumusnya pakai cross. Jadi kalau kalian yang listrik paham, biasanya magnet kurang lebih sama. Dan kalau kalian paham vektor kalkulus, kalian udah paham satunya mas gak masalah. Tinggal baca doang selesai. Cuma dia itu susah. Vektor kalkulusnya susah. Dan bisa harusnya. Dan sisanya aku lebih ke soal latihan ini. Lanjut ke termodinamika dan fisika statistik. Ini teorinya aku ambil dari Schrödinger dan latihannya juga dari Lim Yung Ko. Untuk termodinamika ini aku udah dibilang teorinya gampang, tapi penerapannya susah. Benar-benar ya gitu. Karena jujur aja untuk termodinamika ini aku ada yang namanya mnemonic square. Nah, dengan mnemonic square itu kan aku yakin kalian bisa hafal semuanya. Tapi aku nggak yakin kalian bisa pakai semuanya. Makanya itulah butuh latihan soal banyak-banyaknya. Itu. Nah, jadi aku fokus ke latihan soal dan delalah itu ada yang keluar gitu loh. Ya persis bisa nggak semua. Dan apa sih itu udah baca soalnya dan sempat kerjain tuh nggak full bisa gitu loh, nggak sesuai ekspektasi juga artinya. Padahal tuh keluar 2 nomor tuh persis banget. Ya agak menyesal sih. Cuman ya segitu kemampuanku udah cukup bersyukur. Dan terakhir yang paling mematikan dan bisa aja bilang aku lepas karena nggak paham apa-apa. Ini mekanika kuantum dan fisika modern. Aku lebih fokus ke mekanika kuantum karena feeling aja sih. Fisika modern susah pahamnya kalau aku. Dan mekanika kuantum tuh aku lebih oke untuk memahaminya. Karena itu matematikanya berat dan aku pada dasarnya cukup suka matematika. Dan fisika modern tuh jujur aku belajar lebih ke temanku tadi, yang Melani tadi. Karena dia kan lumayan jago tuh fisika modern. Aku lebih belajar ke dia. Dan sisanya internet sih. Soal latihan jujur aku gak kerjain, tapi ini rekomendasi. Karena aku gak kuat kerjain soal-soalnya lebih kok untuk mekanika kuantum. Pas itu. Karena soalnya susah. Tapi kelihatannya ada yang keluar kemarin. Persis lagi. Jadi ya aku agak menyesal juga sih. Cuman ya susah. Aku gak bisa pas itu. Tapi kalau kalian bisa nih harusnya kan dapat otomas sih. Karena tuh kan ada 4. Mekanika klasik, elektrodinamika, termodinamika, kuantum dan modern. Nah, biasanya itu yang 3 awal ini yang menurut masih manusiawi itu kayak kalian bisa 3 ini biasanya paling ya minimal dapat lah mesti 18. Nah kalau kalian bisa kuantum ya biasanya otomas. Ya karena saya itu. Karena tuh skor untuk emas tuh biasanya cuma 200. Nggak cuma sih. Skor untuk emas tuh paling tinggi itu 200-an. Dari 400. Jadi cuma 50%. Ya tapi ya untuk dari gantung nilainya tuh minimal 100-an. Jadi cuma 1/4 doang. Tapi itu biasanya mepet-mepetan dan balap-balapan karena 3 materi awal. Jadi ya kalau dari aku sih ini kan belajar 3 awal dulu. 3 awal dan 3 awal tadi itu maksudnya yang klasik, elektrodinamika dan termodinamika, baru ke kuantum. Cuman aku agak salahnya kuantum aku sempat belajar awal-awalnya. Cuman ya awal-awalnya kalau kalian paham setidaknya kalian bisa ngerjain soal wilayah sih. Karena biasanya cuma masih materi-materi dasar kayak materi bab 1, bab 2 dari buku Griffith ini. Jadi ini lumayan untuk nambah-nambah pengetahuan karena siapa tahu cuman pokoknya tuliskan fungsi ini serius.
Pernah saya tuliskan fungsi itu? Pernah. Saya kayak tuliskan sama Schrodinger dalam dimensi 3. Dan itu benar pernah keluar sih. Dan itu cuma materi paling dasarnya mekanika kuantum. Jadi fokus buat nambah poin. Dan pernah juga ya tuliskan apa sih itu? Oh ya, tuliskan persamaan gelombang untuk sumber potensial. Sehingga itu sama tuh materi paling basic, materi bab 1 bab 2. Cuma tuh nambah poinnya lumayan banyak. Jadi baca teori itu penting. Nah, mungkin itu sekian aja dari aku. Dan ini di sini tuh ada website bit.ly/onlipa.uns. Ini tuh bisa dibilang dari teman-teman Onlipa sendiri. Dari teman-teman Onlipa sendiri tuh ngumpulin soal dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa share QR code ini kalau kalian mau buat buka websitenya. Dan kalau kalian mau hubungi lanjut, boleh bisa follow IG ku. Ini 2 IG itu, IG pertama tuh IG ku pribadi, dan IG kedua itu IG ku untuk biasanya posting-posting soal. Karena pas itu aku selalu bertekad latihan banyak, jadi biar aku terpaksa latihan, aku ngepost 1 soal sehari. Walaupun gak konsisten, cuman itu membantu banget. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Aku kembalikan kepada MC. Terima kasih Mas Daniel atas sharing-sharingnya. Sangat inspiratif sekali ya Mas Daniel ini. Untuk yang selanjutnya yaitu penyampaian sharing oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif dilanjutkan. Ya, terima kasih moderator. Maaf tadi agak ada kesalahan di sini. Ini aku kayaknya udah bisa presentasi. Oh, dari situ ya? Ini dari aku atau dari situ? Jadi kita nggak apa-apa Mas. Oh ya, ini dari slide 3 ya. Tadi kan Daniel udah ngasih kayak apa ya, motivasi gitu kan. Nah, mungkin aku cuma ngasih apa ya, tadi kan belum terlalu dijelasin ya yang teknisnya Pak MIPA di UNS ataupun di wilayah atau nasional juga itu kayak apa. Nah, mungkin dari aku cuma ngasih yang di tingkat perguruan tinggi itu, nanti kita itu masuknya di pertuan MIPA PT. Nah, terus nanti perkap itu biasanya ini khususnya untuk kan saintek kan ya. Jadi lintasnya itu dari Fakultas MIPA, kedokteran, FIP, FP dan FP. Nah, itu nanti diikuti oleh mahasiswa tingkat semester 1 sampai semester 8. Terus nanti itu ada 2 babak yang ada yang di universitas itu ada 2 babak, yaitu yang pertama penyisihan, yang kedua babak final. Nah, tergantung sih, kalau tahun kemarin yang tahun 2018 sama 2019 itu penyisihannya itu diambil sekitar 14 orang. Nah, berhubung yang kemarin itu ada pandemi ya, jadi agak berkurang sekitar 11-an kalau nggak salah. Nah, terus nanti masuk ke babak final, nanti itu ada diambil kalau biasanya ya yang sebelum pandemi ini ada 7 orang yang nantinya masuk ke babak seleksi masuk ke delegasi UNS di tingkat wilayah. Tapi yang tahun kemarin itu karena panduannya beda ya, itu ada cuma 3 orang untuk ke wilayahnya. Nah, terus pesertanya nanti itu ya jadi wilayah ya. Nah, next selanjutnya. Next. Nah, ini nanti timelinenya sekitar
timeline-nya itu sekitar di bulan Oktober sampai November atau November. Nah, kan kemarin kalau kalian tes di IG-nya KMIPA itu kan di Oktober itu mau ada coming soon kan, nah itu sekitaran Oktober akhir atau enggak November awal. Terus nanti finalnya itu sekitar Desember biasanya sih. Tapi nanti tergantung dari pusat mawanya nanti, kayak biasanya ada pemberitahuan lagi. Next. Nah, yang tahap wilayah ini nanti kan setiap universitas kan mendelegasikan masing-masing delegasinya. Nah, nanti itu kalau biasanya ya, yang ini mengacu yang tahun 2020 ya, itu tahap yang di bawah wilayah itu nanti diambil sekitar 64 orang. 64 orang mahasiswa terbaik se-Indonesia untuk masuk ke tahap 3 tingkat wilayah. Nah, di sini rinciannya itu adalah yang pertama juara 1 hasil seleksi tahap 2 ONIPA PT tingkat wilayah. Jadi mereka yang bisa dibilang itu kayak absolute winner lah. Absolute winnernya di wilayah itu nanti udah pasti masuk ke babak final, babak nasional. Nah, itu biasa kan ini kan ada 14 wilayah ya, berarti nanti absolute winnernya ada 14 orang, yang itu nilainya tertinggi di tingkat wilayahnya masing-masing. PNS ini masuk ke wilayah 6 ya, kalau nggak salah 6, Jawa Tengah. Nah, nanti itu persaingan kita sama kayak Undip, sama Unsud, terus Untidar, dan lain-lain itu. Yang kedua itu peserta terbaik dari perguruan tinggi swasta di masing-masing wilayah. Jadi nanti ada kuota sendiri untuk mahasiswa terbaik di tingkat wilayah untuk perguruan tinggi swasta gitu. Jadi nanti juga ada sekitar 14 orang yang dari swasta yang dipastikan juga masuk tingkat nasional. Jadi bahwa dari 14 yang dari absolutnya sama 14 dari swasta, berarti sekitar 28 ya. 28 orang itu mereka sudah dipastikan. Yang kalau yang C ini mahasiswa peraih tertinggi seleksi tahap 2 selain butir A dan B itu secara keseluruhan untuk memenuhi kuota maksimal. Jadi nanti kan ada 64 ya. Berarti sisanya kalau tadi 28 berarti sisanya tinggal sekitar 36 lah. Ya. 36 orang itu nanti ini adalah akumulasi dari semua perguruan tinggi se-Indonesia gitu. Tiap-tiap bidang. Jadi fisika 64, terus kimia 64, matematika 64, dan biologi juga 64 orang. Nah, nanti kalau mau soal-soal soalnya itu ada di link bit.ly ONIPA WNS. So, nanti banyak soal-soal dari tingkat wilayah tahun-tahun sebelumnya, sama soal UNIF juga. Soal UNIF juga di-share di sini tentang soal-soal sebelumnya. Next mungkin. Nah, ini yang tahap keduanya. Sebenarnya di universitas juga hampir sama sih silabusnya. Kalau di fisika itu ada 6 topik besar ya. Yang pertama mekanika klasik, itu biasanya gabungan sama elektrodinamika. Itu satu sesi. Terus nanti di hari kedua, biasanya kalau di UNIF itu langsung dari pagi sampai siang ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti ada sesi 2-nya itu termodinamika, sama fisika statistik, sama fisika modern dan mekanika kuantum. Nah, ini tuh secara garis besarnya ada 6 topik. Nah, itu dari sini kalau dari topik 6 besar ini nanti bisa dibagi 2 sesi gitu. Mungkin next selanjutnya. Nah, itu untuk yang
mungkin nanti lolos di tingkat nasional, itu nanti ada penghargaan, nanti diambil sekitar 20 orang mahasiswa terbaik dengan 3 peraih emas, 5 medali perak, 7 perunggu, dan 5 honorable mention. Nah, mungkin Daniel kan udah 7 besar, 9 sampai 15 besar itu nanti meraih perunggu, dari 4 sampai 9 itu 9 itu pernah di perak, 1 sampai 3 emas. Next. Next. Lanjut. Nah, ini mungkin cuma dokumentasi aja sih dari Rektor Cup 1 sampai Rektor Cup 1 ya. Lanjut aja. Nah, ini suasananya seleksi waktu dulu. Nah, ini yang dari babak final, terus ini yang tingkat wilayah. Nah, nanti itu juga kayak, ya benar kata Daniel tadi, yang kita itu juga dapat benefit ada kayak liburan gratis tuh. Nah, jadi selain kita udah pusing-pusing ngerjain soal-soal fisika, kimia, biologi, nah itu saatnya nanti biasa kalau offline ya pesertanya liburan gitu biasanya. Mungkin udah ini terakhir ya. Next. Nah, ini yang tingkat wilayah sama nasionalnya. Nah, ini nasionalnya nanti kalau kemarin tuh di mana ya, di UMI Makassar ya kalau nggak salah. Nah, ini yang pesertanya yang lolos, ada Daniel juga. Mungkin udah sih. Next. Mungkin cuma itu aja sih. Mungkin yang kalau ada yang kurang jelas atau mengenai teknis atau itu tips-tips, nanti mungkin yang tips Daniel ya. Nah, itu mungkin bisa ditanyain. Nah, udah sih, sekian dari aku, cuma itu aja. Aku kembaliin ke moderator. Terima kasih Mas Arif telah menjelaskan tadi teknis ya tentang pelaksanaan KM MIPA ini. Oke, menjadi acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang mau bertanya, silahkan izin bertanya di room chat. Setelah itu saya izinkan untuk on mic atau bisa langsung ngetik pertanyaannya di room chat ya. Silahkan mengirim pertanyaannya di room chat teman-teman. Oke, sambil menunggu mungkin saya akan tanya dulu ke Mas Arif dan Mas Daniel dulu ya. Sukanya ikut KM MIPA ini. Mungkin dari Mas Arif dulu bisa menceritakan. Suka dukanya mungkin kalau dari aku, kebetulan aku dulu itu juga kayak udah suka gitu, udah antusias kayak dari olimpiade gitu dari sekolah dulu. Jadi mungkin aku juga dulunya dari fisika juga kan, dari tim fisika. Jadi mungkin mengenai materi ya, mungkin aku dulu tuh juga sampai di mungkin di materinya sih ini lebih kompleks gitu kan, dan dari sekolah itu kayak masih mekanika gitu, mekanika klasik lebih dalamnya.
Nah, kalau dari sini kan lebih ke sampai fisika modern, sampai kuantum juga. Nah itu mungkin lebih lebih harus lebih giat lagi gitu loh belajarnya, dari mulai persiapannya, materi-materinya kayak ini benar-benar kayak lebih kompleks dari yang dulu. Nah mungkin juga kayak agak minder juga karena persaingannya juga bisa dibilang ketat ya kalau dari wilayahnya. Karena ini kayak bukan nakut-nakutin ya, ini cuma fun fact sih sebenarnya, kayak fakta unik sih, bukan unik juga. Kayak itu kan dulu aku dari Jawa Timur ya sekarang. Nah itu dulu juga kan dari provinsiku juga itu kayak ada ajang-ajang lomba gitu kan dari UNIF, kayak UNER, PS gitu. Nah itu mereka tiap tahunnya ngadain kayak olimpiade gitu. Nah aku iseng-iseng kan suka juga ikut-ikut dulu, coba-coba aja sih sebenarnya. Nah ikut-ikut gitu, terus lolos ya ikut lah, terus ada selesai kan pengumuman. Nah mereka ternyata yang, karena aku juga kayak iseng stalking siapa aja sih yang nilainya tertinggi gitu. Nah mereka ternyata yang nama-namanya tertinggi itu pas SMA ya, ternyata ikut juga gitu di KNIPA, di perguruan tinggi. Nah otomatis ketemu lagi kan nama-namanya ini yang contohnya dari yang ikut di IPS itu ya, yang sekarang juga di PS. Nah mereka ternyata juga lolos gitu jadi delegasi di universitasnya. Jadi otomatis kayak ditantangan lagi deh. Mereka yang kemarin udah jadi saingan, sekarang saingan lagi. Nah mungkin jadi kayak ternyata juga mereka juga ikut ikutan lagi perguruan tinggi gitu. Jadi kayak disiapin lagi sih sebenarnya, materinya harus lebih didalamin lagi, terus baca panduan, terus silabusnya apa aja. Nah itu sih mungkin yang jadi PR buat kita gitu. Oke, terima kasih Mas Arif. Karena ini udah ada beberapa pertanyaan masuk, mungkin Mas Daniel bisa langsung jawabnya aja ya. Ini pertanyaan pertama dari Khairul Singgih Menandar. Di sini bertanya, Mas, ini soalnya dalam bahasa apa ya Mas? Mungkin Mas Daniel bisa menjawab. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam bahasa Indonesia. Simpelnya gitu aja. Ya, tapi justru nggak soal translator sih, jadi ya karena translatannya kurang bagus, itu saranku sempat belajar bahasa Inggrisnya juga. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Mas Arif dulu ya. Di sini bertanya, bagaimana cara manajemen waktu yang baik antara kuliah UKM dan persiapan mengikuti KNIPA? Gimana Mas dari Mas Arif? Kalau dari aku ya bisa gimana ya, kayak diprioritasin sih sebenarnya. Nanti misalkan ada rapat atau apa ya, mungkin bisa diatur di jadwal lah. Nanti misalkan jam berapa kita harusnya belajar, terus jam berapa lagi kita kalau ada mungkin persiapan buat event di organisasi itu mungkin di jadwal juga. Kalau misalkan biasanya aku nih biasanya malam kalau habis isya gitu, terus sampai jam 10-an. Nah itu buat belajar kuliah juga sama mempersiapkan materi-materinya. Nah terus nanti kan paginya kan udah kuliah nih, pagi kuliah sampai sore. Nah mungkin di situ waktunya kita buat eksplor di organisasi yang diikutin gitu. Bisa di manage lah, pokoknya di waktunya disiapin mana buat belajar dan mana yang buat organisasi. Terima kasih Mas Arif. Kalau dari Mas Daniel seperti apa? Cara manajemen waktu yang baik antara kuliah, UKM, dan persiapan mengikuti KNIPA. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
kalau dari aku selalu bikin jadwal kegiatan. Mungkin bisa aku tunjukin jadwal kegiatanku ya. Nah, kayak gini. Biasanya aku masukin ke Google Calendar. Karena gampang aja sih. Nih. Ini pas sebelum kuliah. Nah, setelah ini kan ada waktu-waktu kosong nih. Nah, biasanya di waktu-waktu kosong ini, kalau nggak istirahat, coba nyicil tugas. Karena tuh, aku pernah baca ada triknya sih. Kalau biasanya yang berhasil tuh rata-rata kayak gini. Karena mereka bukan ingat jadwal, mereka mau belajar jam berapa. Dan mereka ingat jadwal, kegiatan mereka yang lain tuh apa aja. Dan mereka tahu kayak waktu-waktu kosong mereka tuh jam berapa dan belajar di jam-jam itu. Dan biasanya sih aku di jam-jam kosong lebih ke istirahat sih, dan ada motivasi kerjaan tugas itu pas mepet-mepet acara sih. Soalnya kalau dari aku gitu sih, jadi jadwal semua kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel. Pertanyaan selanjutnya dari Isuti Hamida. Mungkin dari Mas Daniel dulu yang bisa menjawab gimana caranya mengimbangi belajar buat Olimpiade sama buat kuliah, dan mana yang lebih diprioritaskan? Cara ngimbangin belajar ya lumayan bagus sih pertanyaannya. Karena kalau aku sendiri dari teknik sipil kan. Nah, kalau ngimbangin belajar mana ya? Karena bisa dibilang kan materinya sama-sama fisika tuh. Itu saling kayak korelasi gitu. Jadi kalau kalian belajar fisika lanjutan lah istilahnya, kan matematika juga susah. Secara nggak langsung tuh kayak pelajaran di teknik pun tuh juga terasa lebih mudah gitu loh. Dan di Olimpiade kan kalian belajar untuk memahami sesuatu yang lebih kompleks. Cara belajar berpikir kan. Nah kalau sudah bisa materi Olimpiade, kamu belajar materi kuliah cepat banget. Jadi kalau saya ditanya cara ngimbanginnya gimana, itu aku lebih ke mut-mutan. Cuman begitu kalian bisa dan ada tekad untuk Olimpiade itu materi kuliah jadi lebih gampang. Dan kalau materi yang lebih diprioritaskan, aku nggak prioritasin sih. Karena menurutku keduanya mending gitu. Jadi ya bagi waktu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Kalau dari Mas Arif, gimana cara mengimbangi belajar buat Olimpiade sama buat kuliah? Dan mana yang lebih diprioritaskan menurut Mas Arif? Ini kan khususnya fisika ya. Nah, kita kan juga dari prodi fisika kan. Nah, otomatis juga materinya itu juga yang dari fisika. Nah, otomatis kalau kita udah belajar dari kuliah, pelajaran kuliah, otomatis kan kita juga dari prodi fisikanya. Ya, jadi ya enggak, ya relasi lah kok, ada hubungannya gitu. Oke, terima kasih Mas Arif atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Siska Aulia Alfianti. Mungkin yang menjawab bisa Mas Arif dulu ya. Izin bertanya Mas, bagaimana cara untuk bisa belajar secara konsisten? Belajar konsisten. Aku sendiri juga kayak kadang males-malesan gitu kan. Nah, emang perlu sih kayak kita refreshing gitu, nggak harus tentang belajar fisika gitu atau belajar tugas-tugas. Ada saatnya juga kita kayak refreshing, entah nonton film atau pergi kemana lah. Nah, refreshing itu perlu sebenarnya, nggak harus kita patuh terus untuk belajar ini belajar itu. Ya itu aja sih sebenarnya, kalian juga perlu refreshing gitu. Oke, terima kasih ya Mas Arif. Dari Mas Daniel tadi kan tentang konsisten ya. Kalau dari Mas Daniel gimana nih cara untuk bisa belajar secara konsisten? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nih, cara konsisten ya. Mungkin sebelum bisa konsisten, coba
apa tuh kalau dulu cara biar kan mau belajar gitu loh. Kalau caraku itu sebenarnya trik psikologis sih. Kalau pas mulai belajar kan jangan mikir aku mau belajar satu bab ini. Jika ya sampai duluan karena wah banyak nih. Tapi pikirnya tuh aku belajar minimal aku bakal baca satu kalimat di buku itu. Nah minimal buka dulu lah, buka materi bab itu. Nah kalau itu kan pikirannya lebih gampang, dan kalau kalian udah mulai gitu itu kan masih kayak bakal bisa diterusin gitu loh belajarnya pada saat itu. Dan kalau misalkan aku ini tiap hari kan otomatis bisa konsisten. Cuman kalau aku ditanya aku tiap hari banget belajar apa enggak sih, aku bilang enggak ya, karena kayak Aris tadi bilang semua orang butuh istirahat gitu. Dan aku juga ada tugas yang perlu dikerjain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif. Mas Daniel, saya. Jadi teman-teman, apakah ada masih pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Sambil menunggu dari teman-teman juga, ini ada pertanyaan nih Mas dari WA. Jadi kan ini ada anak angkatan 2020 ya Mas, yang masih baru. Nah ini kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan buat KM IPA? Buat angkatan 2020? Gitu. Mungkin dari Mas Daniel dulu. Oke. Jadi berarti saya dari awal ya. Itu dulu kan basisnya apa? Karena aku kan dulu basisnya anak mat. Jadi matematika aku udah cukup bagus. Nah tapi menurutku tuh yang penting kalian belajar tuh matematikanya dulu. Gak perlu matematika yang lanjutan banget. Setidaknya tuh yang mumpuni lah. Saya gak integral turunan tuh kalian paham. Apa itu integral, apa itu turunan. Nah kalau matematikanya sudah paham, ke mekanika klasik. Nah, karena tuh mekanika klasik itu menurutku matematikanya nggak ekstrim-ekstrim banget, jadi itu bisa cukup jauh belajarnya. Kayak kalau dulu tuh pertama banget aku belajar tuh ke mekanika lanjutan, mekanika Lagrange. Pertama banget aku belajar itu. Dan baru aku lanjut ke materi-materi yang lainnya, kayak aerodinamika sama termodinamika. Kuantum aku terakhiran sih. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Kalau dari Mas Arif, tips untuk angkatan yang baru-baru, angkatan 2020 gimana? Kebetulan aku sama Daniel ini kan juga dulu ikutnya tuh dari maba juga kan, dari tahun 2018. Nah, mungkin yang perlu dipersiapkan benar di kata Daniel itu ada beberapa topik yang sebenarnya nggak perlu kalian perlu banget di dalamnya gitu, cuma tahu umumnya aja. Nah, ada beberapa lagi yang harus yang udah kalian udah punya bekal gitu loh dari SMA. Kayak mekanika itu kan kita udah familiar gitu kan sama topik mekanika ini kan, karena dari OSN sendiri kan, kalau dari kalian sendiri dulunya ikut OSN ini kan udah didalemin kan. Nah, mungkin nanti soalnya juga nggak jauh-jauh dari tipe-tipenya dari OSN gitu, di fakultas universitas khususnya. Kebanyakan juga soalnya dulu tahun kemarin itu kayaknya juga banyak juga sih dari soal kayak diambilnya dari OSN tahun berapa itu nanti langsung dimasukin ke unit biasanya. Nah terus laginya itu ya kalian coba aja sih sebenarnya, coba-coba aja kan, kita nggak tahu juga kan rezekinya. Nah mungkin kalau belum mencoba kan belum tahu kan hasilnya kayak apa. Nah, yang penting coba aja. Oke, jadi banyak mencoba ya Mas berarti soal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Dari saya lagi deh Mas, ini dari grup dari WA juga, strategi untuk pengerjaan soal itu apakah
harus benar semua atau cuman setengah tapi atau semua dikerjakan tapi nggak apa-apa nggak benar atau gimana caranya? Tips dan triknya mengerjakan soal KNIPA. Mungkin dari Mas Arif dulu. Tips kerjaan soalnya ya. Nanti itu setiap topik itu nanti dialokasikan sekitar 2 topik ya, mekanika sama elektrodinamika itu biasanya 3 jam. Nah itu biasanya tiap topik itu udah udah ditentuin loh berapa soalnya, mungkin 5 tiap topik atau 10 gitu. Nah itu mungkin ada waktunya 3 jam. Ini sebenarnya kalau bisa dibilang itu ada waktu lebih gitu loh. Jadi berarti sebelum waktunya habis kita kebanyakan kayak udah mentok atau udah nggak bisa mikir lagi, itu kan ada waktu sisa juga kan. Nah mungkin nggak semua kita bisa, tapi seenggaknya kalian tulis apa yang kalian tahu gitu. Jadi mungkin teori-teorinya aja, terus biarpun nggak ketemu hasil akhirnya, seenggaknya kalian tulis coret-coret aja gitu, coret-coret apa yang kalian tahu secepatnya aja. Mungkin itu aja. Ini ditambahin Daniel. Iya, mungkin dari Mas Daniel, tips trik mengerjakan soal KNIPA. Tips ini ya. Ya sama kayak Arif bilang sih, tulis apa yang kalian tahu. Ya, kalau aku sih biasanya tuh, ya kalau kemarin nggak bisa sih. Tapi kalau biasanya ngerjain fisika, tuh baca dulu semuanya. Yang kira-kira bisa, aku kerjain dulu. Nah, kalau yang bisa habis, kan sisa yang nggak bisa tuh. Nah, aku tulis apa yang aku tahu, kayak diketahui soalnya apa. Nah, kadang tuh diketahui soal tuh kepikiran itu, karena rumus kan misalnya lambangnya kurang lebih sama kan. Nah, aku asal masukin rumus kali itu, asal masukin rumus, dan istilahnya tak cocok-cocokin lah, walaupun ya yakin benar. Ya, sebenarnya kalau tadi ditanya setengah kalau bisa semua, aku yakin nggak ada yang bisa. Maksudku nggak ada orang yang bisa semua soal. Terus kalau misalnya dijawab separuh-paruh tuh bener sih menurutku, karena ini kan orang yang semua, bahkan kalian tulis samanya aja kan dapat poin. Jadi paling jawabannya itu sih, jangan sampai dikosongin. Sekian dari terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel dan Mas Arif. Ini sudah tidak ada pertanyaannya dari teman-teman, jadi sepertinya tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Daniel, Mas Arif atas sharing-sharingnya. Sebelum masuk ke penghujung acara, kesimpulannya itu KNIPA ini ada 3 tahap ya. Ada kompetisi tingkat univ, kompetisi tingkat wilayah, dan kompetisi tingkat nasional. Untuk bidangnya ada fisika, matematika, kimia, dan biologi seperti OSN. Tips belajar dari Mas Daniel yaitu pahami cara belajarmu, set goals, konsisten, perbanyak latihan soal, dan jangan lupa berdoa. Tadi juga udah di-share tentang referensi buku-buku dari Mas Daniel. Dari Mas Arif tadi telah menjelaskan tentang teknis KNIPA dari tahap 1 itu tingkat univ, mengikuti kompetisi dulu di Rektorat Kaprod untuk ONIPA PT. Setelah itu untuk temanya biasanya pada bulan Oktober dan November 2020 itu tahap penyisihan dan finalnya Desember 2020. Selanjutnya ke tingkat wilayah dan yang terakhir di tingkat nasional. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Daniel, Mas Arif, sharing-sharingnya sangat inspiratif sekali. Kepada teman-teman peserta Bimoli, First Gathering Bimoli hari ini juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga tambah semangat ya mengikuti, mempersiapkan KNIPA ini dan semakin berkobar semangatnya. Oke, untuk sebelum penutupan mungkin kita bisa on cam ya. Kita lakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman silahkan on cam. On cam yuk.
Friska. Oke, ini tinggal sedikit ya. Oke, yang masih on cam, yang mau on cam masih tunggu ada Zuki, Tasya. Ini Friska mungkin bisa on cam 6. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, setelah sampai di penghujung acara, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jani, Mas Arif.